Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Diajar Pinter, channelnya edukasi dan tutorial. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses di dunia perkontenan. Amin. Nah teman-teman, realita di Facebook profesional tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, mungkin teman-teman saya yakin banyak sekali yang mengalami dulu Facebook itu hanya digunakan untuk sebatas update status atau untuk sebatas melihat postingan-postingan orang. Tetapi ketika teman-teman mendengar dari tetangga udah gajiannya dari Facebook atau dari teman, wah sekarang Facebook sudah bisa mendapatkan uang. Nah teman-teman ngecek sendiri di Facebook, kebetulan banyak sekali para suhu yang pamer gaji. Nah secara tidak langsung kita merasa tertarik. Dan ketika kita terjun menjadi seorang konten kreator Facebook profesional, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dimana untuk mendapatkan syarat monetisasi itu sangat sulit sekali ya untuk sekarang. Nah bahkan ke saya pun ada beberapa yang masuk di kolom komentar, Bang, kenapa sih video saya cuman mentok di puluhan atau mentok di ratusan atau channelnya itu susah berkembang padahal udah sekian bulan ngonten istilahnya. Nah, di sini saya akan coba membahas terkait masalah itu. Nah, jadi teman-teman, Facebook profesional untuk dulu itu memang sangat mudah sekali untuk mendapatkan syarat monetisasi karena persaingannya itu masih sedikit, di mana konten kreatornya belum banyak ya, masih sedikit yang menjadi konten kreator. Tetapi sekarang itu harus saya akui agak sedikit susah atau sulit untuk mendapatkan monetisasi. Karena apa? Karena sekarang itu hampir semua pengguna Facebook itu beralih menjadi mode profesional, atau hampir semua di dalam Facebook itu semuanya itu konten kreator Facebook profesional. Nah, timbullah pertanyaan, lalu kenapa para suhu atau para senior videonya masih tetap ramai, videonya masih banyak yang nonton? Nah, di sini yang unik. Jadi, para suhu itu sudah memiliki banyak followers. Nah, dimana ketika mereka memiliki banyak follower, ketika mereka upload sebuah video dan followersnya itu mendapatkan notifikasi, kemungkinan besar mereka akan menontonnya, dan itulah yang akan membuat videonya itu mendapatkan retensi yang bagus. Dan ketika videonya memiliki retensi yang bagus, maka pihak Facebook akan merekomendasikan, di mana yang namanya video memiliki retensi yang bagus, maka pihak Facebook akan membaca bahwa video tersebut disukai oleh banyak penonton. Ditambah lagi konten kreator pemula di Facebook itu mendapatkan doktrin dari dulu bahwasanya ketika apabila channel kita ingin berkembang, maka berinteraksilah kepada para senior-senior atau akun-akun yang sudah besar. Nah, ditambah lagi doktrin seperti itu. Jadi ketika para suhu upload sebuah postingan atau ketika kita menemukan postingan dari para suhu, otomatis kita akan nonton, kita akan komen, kita akan like. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat video mereka itu menjadi tambah bagus lagi dan menjadi akan sangat direkomendasikan oleh pihak Facebook. Karena ketika banyak yang nonton, secara otomatis video tersebut memiliki retensi yang bagus. Dan sekali lagi saya katakan, video yang memiliki retensi yang bagus maka akan dipromosikan oleh pihak Facebook, karena pihak Facebook mengidentifikasi bahwasanya video tersebut disukai oleh orang-orang banyak. Nah, sehingga para suhu itu dia tidak perlu membuat video-video yang unik, yang menghibur, yang menarik. Mereka tidak perlu membuat seperti itu. Ketika mereka membuat sebuah video dengan goyang-goyang kaki, dengan goyang-goyang tangan, secara otomatis akan banyak penontonnya. Saya pastikan itu. Karena mereka akan dibantu oleh para pemula-pemula. Nah, ketika pemula melihat videonya, saya yakin videonya tidak bagus-bagus amat. Mereka menonton itu karena atas dasar akun para pemula itu ingin berkembang, sehingga mau tidak mau menonton videonya para suhu yang akhirnya kita komen, like. Nah, secara otomatis video mereka itu akan memiliki retensi yang bagus. Nah, lalu bagaimana sih baiknya untuk para pemula yang belum memiliki followers yang banyak? Nah, teman-teman,
Kemungkinan besar sebagian besar orang-orang membuka media sosial itu untuk dua hal. Hal yang pertama itu untuk mencari hiburan dan hal yang kedua itu untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dua kategori ini sebenarnya itu tidak susah-susah amat. Misalkan teman-teman membuat video hiburan. Nah, buatlah video yang bisa membuat penontonnya itu tertawa terbahak-bahak, karena kemungkinan sebagian besar penonton-penonton di media sosial itu membutuhkan hiburan untuk melepas dari capeknya atau lelahnya kehidupan sehari-hari, dari capeknya ketika kita pulang bekerja, dari stres. Nah, ketika mereka menonton video hiburan itu, mereka akan terhibur dan akan berlama-lama, apalagi kalau misalkan video teman-teman mampu ditonton dari awal sampai akhir. Nah, itu dia yang akan membuat retensinya yang bagus. Nah, dan yang kedua video tentang pengetahuan. Nah, video pengetahuan ini bisa dikategorikan sebagai edukasi atau tutorial. Nah, untuk video-video tutorial ini saya rasa teman-teman tidak harus berpikir keras kita harus membuat video apa, karena banyak sekali. Misalkan teman-teman membuat video dengan cara mencuci piring yang baik dan benar. Nah, ini kedengarannya sepele, tetapi bagi orang-orang yang belum tahu ini akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Atau misalkan cara mencuci baju yang baik dan benar, atau ada lagi cara membuat sebuah nasi, atau cara ya tutorial apapun itu kita bisa ambil dari kehidupan sehari-hari kita. Video tutorial itu tidak melulu tentang cara tutorial membuat akun atau cara tutorial mengoperasikan komputer atau tutorial, tidak melulu yang seperti itu, tetapi kita bisa ambil dari kehidupan sehari-hari. Cara mengelap atau mengepel sebuah lantai yang bagus, ini pun akan menjadi ilmu bagi orang-orang yang tidak tahu. Jadi saya rasa mungkin akan banyak sekali kalau misalkan teman-teman mau mencari referensi di media-media sosial yang lainnya, itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita gunakan untuk menjadi sebuah video. Tapi perlu diingat juga teman-teman, ketika teman-teman semuanya memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Saya yakin para suhu yang sudah sampai titik sekarang itu prosesnya itu sangat panjang sekali. Mereka membutuhkan berbulan-bulan atau bahkan tahunan, karena semuanya itu tidak ada yang instan. Semua platform yang basicnya bisa menghasilkan uang membutuhkan konsistensi. Jadi tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Nah, terkadang kesalahan dari kita itu ketika kita terjun ke dunia konten kreator, kita berekspektasinya itu dalam jangka waktu dekat ingin mendapatkan uang, yang akhirnya ketika kita 2 bulan atau 3 bulan konten dan belum mendapatkan apa-apa, menyerah di tengah jalan. Nah, justru yang seperti inilah yang salah. Saya yakin kalau misalkan teman-teman menelusuri semua perjuangan para suhu itu, tidak ada yang mudah. Termasuk saya sendiri pun untuk menjadi konten kreator itu membutuhkan berbulan-bulan. Ya, bisa dikatakan 10 bulan baru bisa dimonetisasi. Nah, hikmah yang bisa diambil dari video ini ketika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, tetaplah konsisten dan sabar dalam menjalani prosesnya. Dan diusahakan jangan mengikuti video-video yang sudah digunakan oleh para suhu atau nice yang sudah digunakan oleh para suhu. Misalkan para suhu membuat video hanya goyang-goyang kaki. Nah, teman-teman membuat video seperti itu, saya pastikan itu tidak akan berkembang untuk di akun yang masih pemula. Saya bisa pastikan itu. Nah, silakan teman-teman buat video yang berbeda, buat video yang menarik. Kalau misalkan saya contohkan ketika ada seorang yang berjualan bakso. Nah, dalam 1 bulan atau 2 bulan kemudian banyak yang berjualan bakso. Apabila kita tidak membuat sesuatu yang berbeda, saya yakin akan kalah dengan penjual bakso yang di awal. Nah, ketika kita membuat sebuah perbedaan, atau misalkan saya katakan porsinya kita lebih banyak, atau misalkan harganya jauh lebih murah, memang ini terdengarannya sepele. Mereka jualan bakso, kita jualan bakso, tetapi dengan kita ada sesuatu yang berbeda dari kita, otomatis itu akan membuat penontonnya itu atau pelanggannya itu beralih ke kita. Nah, jadi intinya ketika teman-teman membuat video, buatlah video yang berbeda, yang sekiranya jarang diupload di konten kreator, jarang diupload di Facebook profesional. Nah, teman-teman,
Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.